Ini kan bentuknya mirip ginjal loh. Iya. Makanya kan ini Capek. ginjal kalian ya seperti ini ya. Oke, kemudian ini namanya apa? Bak instrumen ya, ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini kalau yang besar untuk yang steril biasanya ya. Biasanya dibungkus sama kain ya, seperti itu, atau enggak sama plastik sekarang ya. Jadi sekali pakai saja. Kemudian, oke, ini namanya apa? Hah. Bensap ya. Ya, untuk mendeteksi ya, misalkan pasien Buta. mengalami gangguan penglihatan atau tidak ya, ada minus atau positif ya. Oke, kemudian kalau ini buku Isis Horo ya, Isis Horo ya, Isis Horo TENS ya, untuk mendeteksi apakah pasien tersebut ya buta warna atau tidak ya. Oke, bagi yang nggak buta warna mah kelihatan kan dari Iya Pak, 5, 8. ini yang nggak buta warna, tapi kalau yang buta warna nggak bakal bisa membaca ini ya. Ya. Nah, di sini aja kali ya biar enak. Kemudian ini namanya apa? Gel. Ini namanya apa? Stetoskop. Oke. Kalau yang ini namanya apa? Ada dua ya. Oh, di sini ada. Ini namanya apa? Sphygmomanometer ya. Oke, jangan sampai salah ya. Jangan bilangnya tensi dong, ambilnya tensian. Oke, kemudian ini namanya apa? Waalaikumsalam. Mau praktek lagi? Oh, enggak. Oke. Ini namanya apa? Refrak hammer. Yang ini? Gargantala ya. Ini teman-teman gargantala. Kaki lu. Ini namanya apa? Penlight. Buat telinga otoskop ya. Nah, penlight kalau kayak gini baru penlight ya. Kalau kayak gini. Ya, bisa nih. Ya, kalau kayak gini namanya penlight doang ya. Oke, kalau disambung ini otoskop. Oke, kemudian ini namanya apa? Spekulum nasal ya. Nasal tuh yang mana sih? Hidung ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Kalau misalkan ambilin nasal kanus, berarti yang langsung colok ke hidung ya. Kalau misalkan oksigenasi, udah belajar kan ya untuk nasal kanus. Ini mah juga nggak usah ditanya ya. Ini kemudian ini apa sih kira-kira? Apa kan? Ini buat apa? Untuk penciuman ya. Contoh misalkan ada kopi ya. Ini masih apa ini? Sebenarnya ini bukan kopi juga sih awalnya ya. Pasti buat sarung tangan ya. Oh, benar. Ya, tapi kita umpamakan misalkan di sini ada kopi ya, kemudian ada yang aroma-aromanya menyengat ya. Seperti itu. Oke, kemudian ini namanya apa? Lidi kapas ya. Itu saja mungkin alat-alatnya ya, dan juga jangan lupa ini namanya apa? Meteran ya. Untuk melihat misalkan terkait dengan lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar perut ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Ini untuk alat-alatnya ya teman-teman, untuk pemeriksaan fisik ya. Tapi nanti pada saat OSCE nggak semuanya di ujiankan. Misalkan nih, coba Fahri ujian terkait dengan atau OSCE dari kepala sampai ke dada, seperti itu. Misalkan dari kepala sampai ke perut, seperti itu. Jadi nggak semuanya ya. Jadi nggak semuanya. Kalau semuanya mau selesai jam berapa teman-teman? Gitu ya, karena kan lumayan lama juga ya, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Kan nggak semuanya. Kan nggak semuanya ya, nggak semuanya.
Oke, itu ya. Kalau bisa rebahan, kita bisa mulai saja ya. Habis itu nanti bisa mandiri teman-teman ya. Iya, Pak. Kalau komunikasi udah jago semua kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum Bapak. Ya, assalamualaikum Bapak. Saya Fauji, perawat yang bertugas pada shift pagi hari ini ya, dari pukul 7 sampai 14. Apakah benar ini dengan Bapak Hendra? Bisa sebutkan tempat tanggal lahirnya? Oke, kita udah sebutkan. Gimana Pak kondisinya hari ini? Lemas, Agak lemas. Keluhannya apa Pak? Sehingga Bapak harus dirawat di sini. Lemas. Itu namanya validasi ya. Ini teman-teman, validasi di dalam SOP ya, validasi. Oke, kemudian Pak, saya akan memeriksa ini ya Pak ya, pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki atau dinamakan pemeriksaan head to toe Pak. Tujuannya untuk menegakkan diagnosa keperawatan Pak. Tempatnya di sini ya, waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia atau Bapak siap? Oke, kalau Bapak bersedia, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Kita siapkan alat, jangan lupa ya, tutup ya. Pokoknya selalu jaga privasi ya. Tindakan apapun lebih baik ditutup aja ya. Sekarang soalnya kan handphone apa udah canggih ya, takutnya orang Video. lain videoin kita kena ya. Jadi untuk jaga itu ya, undang-undang juga, kita tutup aja privasi ya. Oke, kemudian pakai sarung tangan ya. Baru kan? Oke, pakai sarung tangan. Cuci tangan dulu ya, jangan lupa. Oke, cuci tangan, hand scrub ya. Selalu ada ya hand scrub. Oke. Ya, hal yang perlu kita cermati ya pada pasien, misalkan pasiennya bisa duduk, kita suruh pasien duduk. Tapi kalau misalkan nggak bisa duduk, boleh tiduran seperti ini ya, senyamannya pasien. Misalkan duduk pusing dan lain sebagainya, kita jangan paksakan ya, takutnya nanti malah pasiennya pingsan ya. Oke, pertama kita di kepala cek terlebih dahulu terkait dengan kebersihan rambut ya. Cek ya di sini warnanya apa ya. Kemudian kita bisa palpasi ya, ada benjolan atau tidak. Sakit nggak Pak? Nyeri nggak Pak? Ya, kita udah bisa menilai di sini ya terkait dengan kebersihan rambut ya. Kemudian warna rambutnya ya. Kemudian sebaran rambutnya ada yang botak atau tidak. Ya, seperti itu kita bisa nilai. Kemudian ada benjolan atau tidak ya. Nah, setelah dari rambut ya, kita turun ke hidrasi ya. Hidrasi itu di sini nih, dahi ya. Nyeri nggak Pak? Nyeri nggak? Kita cek apakah ada benjolan atau tidak ya. Kemudian setelah itu baru kita turun ke daerah mata. Di mata kita inspeksi terlebih dahulu ya, sebarannya alisnya sama atau tidak. Kita cek juga apakah ada udim atau tidak di dalam palpebranya ya. Kita bisa itu Pak, tutup mata. Nah, ini kita bisa cek nih. Kalau misalkan udim atau bengkak, biasanya kelihatan di sini salah satu mengkilat ya. Memang sih di sini teksturnya mengkilat, tapi kalau misalkan ada bengkak, lebam, itu bisa kelihatan ya. Kemudian kita raba, Pak, sakit nggak Pak? Oke, baru buka Pak matanya. Nah, kita bisa cek ya, masih di mata ya, lumayan banyak juga Pak. Bisa ke atas Pak penglihatannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya konjungtivanya, anemis atau ananemis, warnanya ya, pucat atau tidak ya. Kita bisa cek di sini ya. Kemudian kita lihat skleranya seperti apa ya, bagus atau tidak ya. Kemudian baru kita gunakan pen light ya. Ini kendornya. Oke,
kita gunakan pen light ya, dari yang pinggir dulu sampai ke tengah ya. Kita bisa lihat ya ininya pupilnya ya. Kalau misalkan ada cahaya normalnya kita langsung mengecil itunya pupilnya ya, tapi kalau misalkan kita jauhkan lagi pupilnya akan membesar lagi ya, refleks terhadap cahaya ya, seperti itu teman-teman. Misalkan kalau misalkan mati lampu itu kan nggak langsung kita terang ya, kita butuh untuk memfokuskan terlebih dahulu ya, itu yang mempermainkan ya di pupilnya ya, seperti itu. Oke, di mata ya kita cek sklera udah kelihatan, kemudian baru bagian dalamnya ya. Kemudian kita bisa cek juga nih apakah ada leukokoria atau tidak, keputihan atau katarak ya, seperti itu. Nah setelah itu baru kita ke buku Ishara ya. Coba ya, misalkan nih Pak atau Ibu bisa disebutkan di sini ya angka ya, kira-kira angka berapa. Ini terang banget. 12. Oke, misalkan sini 8, 5. oke. Kemudian yang terakhir kita penunjuk jalan ya, biasa yang terakhir. Nah ini nih Pak, coba Pak, Bapak dari X ini sampai balik lagi ke X ini ya Pak ya. Coba Pak bisa di oke jalurnya. Kemudian nah jadi teman-teman di sini ya pasiennya diusahakan dari X ya ketemu X sini ya. Dari ini awal, akhir di sini juga berhenti. Mana, Pak? Misalkan gini kan. Terakhir di sini lagi. Ya. Dari X ketemu X. Oke, ini buku Ishara udah selesai. Ya, kemudian baru kita ke sini. Ya. Di sini sebenarnya ada jarak ya. Jaraknya di situ biasanya 5 meter. 5 meter di situ. 5 meter kan di situ ya. Ini kan semeter nih. Semeter nih nggak terlalu jauh sih. 1 2 3 4 5 di situ ya. Misalkan ini berapa ya? Ini kira-kira Pak atau misalkan Mas boleh dipegang. Nah. Oke. Diri. Oke. Kira kesana lagi deh, belakangan dikit lagi. Nah. Oke, 5 meternya dari sini misalnya. Kira-kira yang di baris kedua dari bawah masih kelihatan jelas nggak? Ibu tutup dulu matanya. Nah, oke, jangan lupa ditutup salah satu ya. Cek yang di sini. Kira-kira itu berapa Pak? Itu huruf C. Yang ini? Tutupan tangan Pak. Oh ya, yang ini? R Pak. Oke, kalau yang ini? O. Oh, yang ini? E. Sebaliknya, ditutup yang satu sebelah. Ini sini. Pakai yang kanan Mas. Ini. Nah, gitu. La ilah. Ini? Berapa? U. Ya ini? A. Ini? Itu nggak kelihatan Pak. Nah, kan beda-beda kan. Setiap Waduh. mata penglihatannya antara kanan dan kiri itu pasti biasanya ada Beda. perbedaan ya. Misalkan yang sebelah kanan silinder, yang sebelah kiri misalkan ring ya. Seperti itu. Oke, ini udah ya terkait dengan Snellen chart ya. Habis mata kita turun ke hidung ya. Dibuka Mas maskernya. Nah, di hidung kan kelihatan gantengnya kan sama teman-teman. Oke. Ya, di hidung kita bisa lihat di sini ya, di hidungnya ya. Misalkan ada bengkak atau tidak, atau ada polip atau tidak. Kita gunakan senter juga ya. Kita bisa cek. Coba Pak menghadap ke atas. Nah, kita bisa cek nih misalkan. Ya, Itu susah ditekan ya. gitu Pak. Hah? Itu ditekan. Ditekan gitu. Ya, Iya, iya. Oke ya. Coba. Nah, misalkan di sini ya ada benjolan atau tidak, atau ada polip atau tidak, kita bisa rasakan. Pak, sakit nggak Pak? Nggak. Oke, aman ya. Kalau misalkan ada yang keluar ya, atau cairan yang keluar, boleh kita bersihkan terlebih dahulu ya. Kita buang di bengkok ya, misalkan ya ini ada kotoran, kita bisa bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita buang. Atau misalkan si pasien ini pengen kita kultur ya, hasil dari cairan tersebut kita masukkan ke dalam bak ya, seperti ini, kemudian kita patahkan
Kalau ini pengen dikultur tuh pengen diuji laboratorium, ya itu namanya dikultur. Oke. Nah, kemudian kita cek ya penciumannya, Pak. Boleh tutup matanya, Pak? Boleh tutup matanya, tutup aja, nggak usah pakai tangan, tutup aja ya. Oke, saya tutup ya Pak ya, hidungnya sebelah kanan terlebih dahulu. Kira-kira kecium aroma apa Pak? Misalkan ya, ini misalkan kecium nggak Pak? Gitu. Oke, kecium. Misalkan kita boleh ini ya menyuruh pasiennya untuk ini ya, soalnya ya sorry bedak ya. bedak ya Iya Pak. iya nyengat banget ya, nyengat banget ini, sorry ini nyengat banget. Jadi sebelah kanan dan kiri kita cek dengan aroma yang berbeda. Misalkan satunya kopi ya, satunya misalkan kita minyak kayu putih misalkan satunya ya. Jadi dengan aroma yang berbeda antara kanan dan juga kiri ya. Oke, setelah dari hidung kemana lagi? Ke telinga ya. Di telinga lumayan banyak juga nih di telinga ya. Oke, nah di telinga kan di sini kan jangan lupa ya, jangan lupa kita perhatikan misalkan di hidung ya, masih di hidung, mohon maaf, di hidung jangan lupa septumnya kita pas atau enggak, antara kanan dan kiri simetrisnya sama atau enggak. Septum itu tengah-tengah, ini tengah-tengah namanya septum ya. Kemudian baru ke telinga, di telinga dicek nih simetris atau enggak antara kanan dan juga kiri ya. Bentuknya kita cek ya, bentuknya bentuknya sama nih, seragam ya. Kemudian kita lihat ya kebersihannya ya, misalkan dari telinga tersebut kita cek ya kebersihannya ya. Kita cek nih misalkan misalkan di dalamnya atau di tengah-tengah lumayan agak kotor, misalkan boleh kita nyuruh pasien untuk membersihkan gitu. Atau enggak misalkan ada juga pasien yang keras ya sampai keluar itu ya, kotoran telinganya ya sampai keluar, boleh kita catat, nanti kita konsulkan kepada dokter THT ya, seperti itu. Oke, ini ya. Kemudian di sini kita cek ya palpasi ada benjolan atau tidak di belakang telinga ya, ada benjolan atau tidak ya, sampai ke sini ya. Oke, atau kaki B. Kemudian baru kita gunakan ini ya, garpu tala untuk pendengaran ya. Oke. Pak, dengar nggak Pak kira-kira antara kanan dan kiri sama nggak? Berasa nggak? Coba bilang. Berasa nggak kanan kiri? Enggak ada. Gitu. Enggak ada Pak. Yakin Pak? Ya apa-apa, kalau nggak ada berarti kan memang nanti agak bermasalah di bagian telinga. Kan setiap orang beda-beda ya. Jangan sampai disamakan ya. Lah kok nggak kedengeran ya, bunyinya agak berdenging ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini suara. Nah, ini suaranya ya. Kemudian kalau di sini coba boleh nengok ke kiri dulu ya. Kalau misalkan pasiennya tiduran ya, karena agak susah ya kalau misalkan pasiennya nggak miring. Oke, kita yang pertama di tulangnya terlebih dahulu ya. Ini panas banget. Oke, masih bunyi nggak? Masih Pak. Oke, kalau nggak bunyi itu ya kasih kode. Enggak bunyi. Masih bunyi? Sedikit. Masih. Iya masih Pak. Nah, kan kadang seperti itu ya. Kadang kita membedakan mana uji rinetes ya, swabah ya. Jangan sampai kita lupa juga ya, rinetes, swabah ya. Seperti itu. Oke. Yang pertama Pak. itu Di sini apa di sini Pak? rinetes ya, di sini ya. Nggak Nih, kelihatan rinetes. Pak. Oh, nih di sini Kan- nih. Jadi Dia- di ini namanya tulang Oh, di mastoideus. Ini oh, iya. ada tulang ya. Kita tempel, jangan nempel pada saat kita megang ini. Salah ya. Jadi kita megangnya pas di ini ya, yang lurus ini. Jangan di iya. U ya, huruf U. Kalau misalkan teman-teman megangnya seperti ini ya nggak bakal ada getaran ya. Kalau yang kayak gini nggak ada getaran ya, kayak gini nggak ada getaran. Atau enggak gini kadang. Nah terus kita naikin ke atas nih, Oh, suaranya langsung hilang lagi iya. ya. Jadi posisinya pas di huruf 1 nih
ini kita anggap aja I, ini U ya. Iya. II ya, kita di I aja. Jadi agak lama nih masih berdenging, ya, masih berdenging. Oke, kemarin udah nyoba ya si Fahri kan. Oke, ya jadi itu untuk pendengaran ya, untuk pendengaran ya. Kita lihat ada swabah ya, rinetes ya, seperti itu yang sering di ini ya, periksa ya oleh dokter dan juga perawat. Oke, setelah itu ya, kalau misalkan teman-teman mau ya mengukur lingkar kepala boleh juga ya. Lingkar kepala misalkan kita pengen ukur, tapi jarang sih untuk dewasa kita ukur ya. Paling untuk anak-anak nanti kalau head to toe jangan lupa diukur ya. Lingkar kepala misalkan dari sini ya. Nah, ini ketemunya pas di sini juga. Ini lingkar kepala ya, titik 0. Oke, seperti ini ya. Misalkan di sini ya ada 50. Oke, lingkar kepalanya. Ya. Oke. Ini kalau pada anak-anak ya. Kalau dewasa sih tetap saja nggak usah. Oke, kemudian dari telinga kita beralih ke mulut ya, ke rongga mulut. Kita cek nih di bibirnya ada sianosis atau tidak. Sianosis tuh kebiruan. Bisa dibuka aja nggak, panas? Iya, mau ketanya. Iya, melekap banget. Oke, bisa dicek lagi nih teman-teman. Untuk daerah mulut kita cek terlebih dahulu, inspeksi ya bibir terlebih dahulu ya. Kita cek bibirnya ya, misalkan nih ada sianosis atau tidak ya, ada sianosis atau tidak. Kemudian septum, antara septum dan juga